Barusan aku temukan nih di TikTok ini dari Enpirus gitu. Majikan warga tempatan katanya tidak membayar gaji pekerja asing dan hanya memberi makan sehari 2 kali sahaja katanya. Di sini tertulis, bibi saya bekerja dengan saya makan 3 kali sehari dan memiliki gaji bulanan RM 300. Jika bibi pun tidak bersedia, bagaimana bibi bisa rela bekerja untuk bibi seperti itu? Ini tanda tanya, kita lihat nanti apa isi dalam video ini agar kita nggak gagal paham ya antara kita yang nonton video ini guys. Jangan hanya membaca thumbnailnya saja, tapi kita lihatlah isi dalam videonya, ya enggak? Pemilik premis warga tempatan berusia 30 tahun ini dipercayai telah menggajikan pekerja warga asing dengan hanya memberi makan sebanyak 2 kali. Dipercayai kira-kira sejak sebulan yang lalu. Oh, sebulan yang lalu. Gaji tak ada, tak kasih punya, kita makan punya saja. Makan pun sekarang okey sajalah, nasi dengan macam telur biasa. Makan bukan kerang-kerang ada daging juga lah. Macam apa-apa tukar juga lah. Dia kata tak ada gaji duit lah. Tak ada. Ni kita tak boleh kerja full juga mah. So dia tak ada. Berapa you bayar gaji? Tak ada gaji ni. Makan saja. Makan. Makan saja mana? Boleh itu sudah anggap Sebab tak tahu mereka cakap bagi makan saja. Sebab dia pun part time sini. Dia bukan full time. Saya ada local staff. Saya itu pun local staff. Dia tadi pergi atas spotlight. tapi memang you kena bagi gaji, mana boleh tak ada gaji. You kalau tak ada gaji you langgar lagi 1 hektar. Sabro. Sebab bagi dia makan, saya pun tak tahu. Majikan tersebut turut disiasat di bawah Seksyen 55B Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana menggajikan pekerja warga asing tanpa permit sah. Tanpa permit sah. Kalau macam tu tak payah jadi majikan. Nanti kalau tak tahu, nanti buat je sendiri anti punya bisnes tu. Anti suruh je siapa-siapa anak beranak anti kan, adik-beradik yang bekerja. Kalau adik-beradik anti kerja pun kan, dah tentulah dia orang minta gaji. Janganlah bagi alasan yang tak munasabah, tak tahu langsung yang setiap pekerja itu perlu dibayar gaji. Tak logik langsung. Tak logik yang mengatakan kau tak tahu yang mereka ni tak perlu dibayar gaji. Tak logik. So kau tanggung je lah apa yang diambil tindakan terhadap kau nanti . So itu adalah pengajaran kepada anti supaya anti lebih peka terhadap tanggungjawab sebagai majikan . Anti bacalah ada tu senarai tanggungjawab majikan. Anti buka Akta Kerja 1955 tu, anti baca tanggungjawab majikan kepada pekerja tempatan dan juga pekerja warga asing. Dia ada apa tanggungjawab anti kepada pekerja warga tempatan, apa tanggungjawab anti kepada sekiranya menggaji pekerja asing yang sah di Malaysia ni. Ada baca, bawa-bawa membaca sikit. Nak jadi rakyat Malaysia ni kena banyak sikit membaca tentang undang-undang dekat Malaysia ni. Jangan main langgar je. Okey. So tahniahlah immigration kerana membuka mata majikan yang lain supaya peka tentang tanggungjawab majikan terhadap pekerja. Oke guys, kalau kita lihat di sini dari komentar ya, komentar dari para netizen. Memang password handphone kita disimpan gaji gak dikasih biar kita gak bisa melapor katanya. Dulu saya pertama datang ke Malaysia padahal lewat agensi resmi katanya. Terus di bawah lagi ada komentar, kalau nggak mampu buat apa ambil orang gaji, memang dahsyatnya katanya. Kalau nggak mampu buat apa ambil orang gaji, memang dahsyatnya. Inilah yang buat pekerja lari dari majikan katanya. Mereka tak digaji, keluarga di kampung nak makan apa? Siapa yang mau kerja tak digaji? Ya betul sekali komentar para netizen ini guys.
Maaf tanya, Cina apa? Orang Melayu ya katanya. Dia bertanya, orang Cina atau Melayu ya katanya. Terus dijawab lagi, kalau ini mau jawab pun agak susah juga Kak. Cakap warga asing pendatang haram, tapi majikan tempatan makan rezeki haram katanya. Makanya yang Sopian cakap tuh sebaliknya katanya. Hah? Sebaliknya? Apa yang dikatakan Sopian katanya? Sopian itu siapa? Yang Ustadz itu ya? Bener gak sih? Karena banyak nama sama tapi orangnya nggak serupa ya nggak. Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar mengenai hal ini ya yang sudah disampaikan, yang dikomentari abang ini, menurut pendapat dia setuju nggak sih? Setuju kan? Ya begitulah ya, jadi majikan itu harus bertanggung jawab. Jangan karena orang yang nggak punya apa-apa kalian sepele gitu terhadap orang kaum rendahan gitu. Kalian juga bakalan akan bertanggung jawab atas perbuatan buruk kalian. Oh ya, setiap perbuatan baik itu kebaikan maupun keburukan akan dipertanggungjawabkan. Itu aja. Biasanya orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa berbuat apa-apa gitu guys ya, hanya bertawakal aja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha adil, nggak dapat balasan di dunia bakal dapat balasan di akhirat. Itu sih biasanya orang-orang banyak berpikir gitu apabila nggak berani melawan orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita gitu. Kita diam aja karena nggak bisa berbuat apa-apa, karena nggak punya siapa-siapa yang hebat, hanya ya gitu-gitu aja gitu, hanya berani diam aja gitu. Tapi guys, perihal dari dalam video ini, nggak semuanya ya orang sana perilakunya seperti ini, enggak semuanya gitu, hanya beberapa orang ataupun segelintir orang aja. Jadi buruklah orang sana gara-gara ada orang seperti ini gitu. Jadi anggapan orang Indonesia ataupun anggapan dari negara lain, oh orang sana seperti itu ya gitu. Jadi seperti itu anggapan orang, padahal nggak semuanya, hanya segelintir orang aja gitu guys. Oke, dari video ini kita ambil dari segi positifnya aja, jangan kita perdebatkan ataupun kita argumentasikan melalui di komentar, jangan ya, berikanlah komentar yang positif gitu. Karena kita bukan mengambil dari sisi jelek dari suatu negara guys. Oke ya, mohon maaf nih, mana tahu ada kata yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki di video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.